الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita masuk ke pertemuan yang ketiga yang berkaitan dengan hadis Ka'ab ibn Malik yang tercantum dalam nomor hadis 22 dari kitab Riyadhus Shalihin yang tercantum dalam bab taubah. Jadi hadis ini panjang, bisa juga dimasukkan ke dalam bab taubah, bisa juga dimasukkan ke dalam bab jujur, buah dari kejujuran. Siapa Ka'ab ibn Malik selamat dari menjadi orang-orang munafik karena Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada Ka'ab dan dua sahabatnya untuk menjadi orang-orang yang jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala konsekuensi bahwasanya ketidakhadiran ketiganya dikarenakan tanpa ada alasan sama sekali, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunda perkara dari ketiganya, apakah diterima taubatnya ataukah tidak. Sehingga ini di dalam hadis ini disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat At-Taubah ketika membahas tentang hadis Ka'ab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tawwab, sehingga ketika seseorang melakukan kesalahan, perbuatan dosa, dosa kecil ataupun dosa besar, kesyirikan, kemunafikan ataupun kekufuran, ketika masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu diterimanya taubat, maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senang dengan taubat hamba-hambanya. Hadis ini bersumber dari Ka'ab ibn Malik. Beliau Ka'ab ibn Malik bin Abi Ka'ab Al-Ansari Al-Khadraji. Jadi dari kalangan Ansar, dan beliau juga dari kalangan Khadraj. Jadi Ansar itu ada dua, ada Khadraj, ada Aus, dan kedua-duanya keturunan dari negeri Yaman. Jadi ketika sebelum pecahnya bendungan Ma'rib, karena kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di negeri Ma'rib, maka sebagian dari orang-orang yang tinggal di dekat bendungan tersebut, mereka melakukan imigrasi keluar dari negeri Yaman yang mereka khawatirkan akan terjadi bencana yang besar, sehingga sebagian ke negeri Syam, sebagian ke kota Yathrib, dan mereka itulah yang kemudian turun-menurun menjadi orang-orang Ansar, menjadi orang-orang Aus dan Khadraj. Walaupun mereka itu pada dasarnya satu bibit, satu keturunan, akan tapi Aus dan Khadraj ini dikenal dengan peperangan yang luar biasa di antara keduanya. Kenapa, tahu enggak? Kenapa mereka itu sering berperang? Bahkan 5 tahun sebelum Nabi datang, ada peperangan yang namanya Perang Bu'ath. Yang di Perang Bu'ath ini, ketika perangnya itu perang yang sangat besar antara Aus dan Khadraj, kemudian mati di perang tersebut pembesar-pembesar dari Aus dan Khadraj. Sehingga ketika Nabi datang,
maka yang menjadi pemuka-pemuka kabilah adalah orang-orang muda seperti Sa'ad bin Mu'adz, yang beliau menjadi salah seorang pemuka kabilah di kota Yasrib yang pada saat itu usianya masih 30 tahun. Adapun yang tua-tua itu dimatikan oleh Allah dalam perang Bu'as. Disisakan satu saja, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa mereka selalu berperang? Karena diadu domba oleh orang-orang Yahudi yang ada di kota Yasrib atau kota Madinah. Karena mereka juga memakai kaidah atau prinsip David in impera mungkin. Bener ya? Kalau bahasa Arabnya farik tasud. Kamu adu domba mereka, semua yang ada di hadapan kalian, maka kalian akan berkuasa. Nah, Ka'ab bin Malik ini dari kalangan Khadraj, dan beliau Khadrajnya dari Bani Salamah, dan ibu beliau bernama Laila binti Zaid bin Sa'labah dari Bani Salamah juga. Dan beliau radhiyallahu anhu termasuk penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di beliau ini termasuk penyairnya Rasulullah. Jadi pada zaman tersebut penyair ini memiliki peranan yang sangat penting sekali. Kalau kita bayangkan sekarang seperti medsos, seperti media massa, atau ya semua alat komunikasi seperti Facebook, IG, YouTube, apalagi TikTok. Nah, pada saat itu yang berperan menyebarkan kemampuan dan menyebarkan semua peperangan itu adalah para syu'ara. Sehingga syu'ara ini, para penyair, memiliki peranan yang sangat penting sekali. Di antara penyair-penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ka'ab ibn Malik. Ada 3 penyair Rasulullah. Yang pertama Ka'ab ibn Malik, yang kedua adalah Hasan ibn Thabit, yang ketiga adalah Abdullah ibn Rawahah. Ketiga-tiganya adalah penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bisa kita katakan penyair pada zaman ini seperti buzzer. Jadi yang membela diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika yang berkaitan dengan syair-syair. Sehingga dikatakan bahwasanya Ka'ab ibn Malik ini spesialisnya ketika memberikan syairnya yang ketika berkaitan menebar rasa takut dan menunjukkan kekuatan kaum muslimin. Sehingga beliau spesialisnya di situ. Adapun Ka'ab ibn Malik, Abdullah ibn Rawahah senantiasa memiliki spesialis ketika memberikan syair-syairnya ketika yang berkaitan dengan mencela orang-orang kafir dengan kekafiran mereka. Adapun Hasan ibn Sabit spesialisnya adalah mencela nasab mereka dan garis keturunan mereka. Sehingga apa yang dilakukan oleh Ka'ab ibn Malik dan 2 sahabatnya dalam rangka membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka menghindari gangguan-gangguan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang penyair yang dia itu senantiasa menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa namanya siapa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati orang tersebut, ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah, orang tersebut saking takutnya kepada Rasulullah dan menunjukkan penyesalan dia terhadap apa yang telah dia lakukan, dia bergantung di kiswahnya Ka'bah. Dia bergantung. Sehingga ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah, membebaskan kota Mekah, menaklukkan kota Mekah, dan Rasulullah pada saat itu memakai baju besi dan pengaman besi untuk kepalanya, helm besi, maka sebagian sahabat datang kepada Rasulullah mengabarkan bahwasanya si fulan
yang senantiasa menghina Nabi dengan syair-syairnya, dia lagi meminta ampun, berserah diri supaya selamat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Uktuluh, bunuh orang tersebut. Karena apa? Dia telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syair-syairnya, sehingga menunjukkan peperangan yang berkaitan dengan bait syair ini sangat penting untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pelakunya ketika meminta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diampuni. Adapun yang lain-lain ketika meminta maaf diampuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi peperangan di medan perang dan peperangan di medan syair ini sama pentingnya, sehingga semua saling menunjukkan keahlian-keahlian mereka. Dan 3 tentara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syair ini maka membela kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa menebar rasa takut ke seantero jazirah Arab yang berkaitan dengan kewibawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan bahwasanya orang-orang Daus ketika mendengar syair-syairnya dari Ka'ab ibn Malik, maka mereka ketakutan. Syairnya mengatakan, qadaina min tihamata kulla witrin wa khaybara thumma aghmadna as-suyufa nukhayyiruha walau nataqat laqalat qawati'uhunna dausan aw thaqifa. Kami telah menyelesaikan dari Tihamah segala busur panah kami, dan kami pun selesai dari Khaybar, dan kami pun telah menutup pedang-pedang kami ke sarungnya, dan kami pun sekarang memberi pilihan kepada senjata-senjata kami. Dan apabila senjata-senjata kami ini bisa berbicara, pasti mereka akan mengatakan kami menghendaki untuk menyerang negeri Daus ataupun Thaqif. Maka ketika syair ini sampai kepada orang-orang Daus, mereka mengatakan intaliqu fahudhu li anfusikum la yanzilu bikum ma nazala bi Thaqif. Kalian cepatlah menyelamatkan diri-diri kalian, jangan sampai menimpa kalian apa yang telah menimpa orang-orang Thaqif. Ini menunjukkan bahwasanya syair beliau ini luar biasa. Sehingga ketika beliau menggambarkan perang Tabuk ini dengan penggambaran yang luar biasa sekali, sangat detail sekali dari awal sampai akhir. Bahkan ketika menjelaskan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang sudah kita sebutkan, maka beliau sangat berhati-hati ketika mensifatinya seperti yang sudah kita bahas. Dan Ka'ab bin Malik juga termasuk sahabat-sahabat yang hadir dalam Bait Al-Aqabah Ats-Tsaniyah, perjanjian Aqabah Tsaniyah. Dan beliau juga dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum kita sebut nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Ka'ab bin Malik dengan syair-syairnya. Beliau mengatakan, "Innal mu'mina yujahidu bisayfihi wa lisanihi." Sesungguhnya seorang mukmin berjihad dengan pedangnya dan dengan lisannya. "Walladzi nafsi biyadihi lakaannama tarmunahum bihi nadhan nabli." Dan demi jiwaku yang berada di tangannya, maka engkau ini ketika menyerang mereka dengan syair-syair kalian, maka seakan-akan melempari mereka dengan anak panah, menunjukkan bahwasanya apa yang dibawakan dari syair-syair tersebut sangatlah membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun menjadi saudara dari Talhah ibn Ubaidillah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ikatan persaudaraan antara orang-orang Aus dan Khadraj. Sehingga seperti yang sudah kita sebutkan, kenapa Talhah ibn Ubaidillah bangkit berdiri menyambut Ka'ab ibn Malik ketika Ka'ab ibn Malik masuk masjid untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
karena keduanya diikat persaudaraan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ka'ab bin Malik ini menghadiri semua peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua peperangan Rasulullah ada 19, semuanya dihadiri dan diikuti oleh Ka'ab bin Malik kecuali 2 peperangan besar, yaitu peperangan yang pertama, perang Badar, dan peperangan yang kedua yang tidak ikut, yaitu peperangan yang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, yaitu perang Tabuk. Jadi 2 peperangan besar ini maka beliau tidak hadir. Adapun selainnya maka beliau senantiasa hadir bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud, maka Ka'ab bin Malik sangatlah memiliki peranan yang luar biasa. Karena ketika peperangan tersebut, kalau kita andaikan ada babak pertama dan babak kedua, itu babak pertama dalam perang Uhud itu kaum muslimin menang besar. Adapun setelah pemanah-pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan turun dari bukit pemanah tersebut, jangan sampai ada yang turun kecuali ada instruksi khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebagian mereka turun untuk mengambil ghanimah, harta rampasan perang. Jadi dari 50 yang turun 40. Maka terjadilah tahapan kedua dari peperangan tersebut. Yang tadinya kaum muslimin, para sahabat di atas angin, kemudian karena terjadinya kemaksiatan, maka kaum muslimin luluh lantah di hadapannya pasukannya Khalid bin Walid yang sangat jeli melihat kekosongan dari pemanah-pemanah, sehingga Khalid bin Walid dengan pasukannya mengitari gunung Uhud, menyerang Nabi dan kaum muslimin dari belakang, sehingga kaum muslimin terhimpit dengan sangat luar biasa sekali, sehingga terkaget-kaget kaum muslimin. Lebih-lebih ada info pada saat itu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibunuh oleh Ibnu Qam'ah. Ibnu Qam'ah dengan bangganya mengatakan bahwasanya dia telah membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pedangnya. Dengan dia mengatakan bahwasanya dia telah menebas 2 tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kejadian ini, info ini menjadikan kaum muslimin mentalnya hancur, mentalnya jatuh. Jadi kalah di tengah peperangan, sebagian ada yang lari tunggang langgang karena mendengar Rasulullah wafat, yang satu sebagian yang lain mereka terdiam bengong, yang lain lagi mengatakan, ya udah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, jangan kita berdiam diri, kita harus mati-matian, buat apa hidup setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan mengatakan demikian. Maka yang memastikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan sehat walafiat dan masih memegang pedangnya adalah Ka'ab ibn Malik. Sehingga Ka'ab ibn Malik memastikan Rasulullah masih hidup, kemudian mengabarkan kepada kaum muslimin, para sahabat, bahwasanya Rasulullah masih hidup, sehingga mereka bisa menyusun kekuatan kembali sehingga mampu bertahan walaupun akhirnya masih mendapatkan kekalahan. Dan pada perang Uhud, sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik ini mendapatkan 17 sabetan pedang. Dan sabetan pedangnya ini disebutkan semuanya di depan, menunjukkan bahwasanya beliau sangat berani sekali. Terus Ibn Qam'ah ini bohong ataukah tidak? Pada dasarnya Ibn Qam'ah tidak bohong. Pada saat itu disebutkan bahwasanya sahabat Mus'ab ibn Umair memiliki kemiripan fisik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebagian orang ketika berperang mereka mengamankan kepalanya sehingga yang terlihat hanya mata saja, kemudian memakai baju besi. Bahkan pada saat itu Rasulullah memakai 2 baju besi, sehingga ketika membunuh membunuh Mus'ab ibn Umair,
Ibnu Qam'ah ini mengira dia telah membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga berita palsu ini seakan-akan meruntuhkan mental sebagian kaum muslimin sehingga lari meninggalkan peperangan. Walaupun Allah Subhanahu wa taala katakan walaqad afallahu anhum, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan maaf kepada yang lari dalam peperangan tersebut. Dan hadis-hadis yang disampaikan oleh Ka'ab bin Malik ada 30, dan yang paling terkenal sekali yang berkaitan dengan Ka'ab bin Malik yaitu hadis ketika beliau menjelaskan tentang Bai'atul Aqabah, perjanjian Aqabah yang kedua. Sangat panjang sekali disebutkan oleh Ka'ab bin Malik, dan hadis yang kita bahas dan panjang juga dijelaskan oleh Ka'ab bin Malik. Jadi 30 hadis, dan disebutkan bahwasanya beliau wafat pada zamannya Ali ataupun zamannya Muawiyah radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian yang saya muliakan, dalam hadis Ka'ab bin Malik ini disebutkan 3 kejadian besar. Yang pertama adalah kejadian Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah ada yang kedua, ada yang pertama. Yang pertama terjadi pada tahun 12 Hijriah. 12 orang-orang Ansar, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka menyatakan keislaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima keislaman mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memanfaatkan musim haji sebagai dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah di musim haji sangatlah menonjol. Kenapa menonjolnya? Orang-orang Arab tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang Quraisy, dan termasuk gaya ibadahnya orang Quraisy dalam menunaikan ibadah haji, mereka tidak mau wukuf di Arafah. Karena Arafah itu bukan bagian dari tanah haram, di luar dari tanah haram. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di padang Arafah, menunaikan wukuf di Arafah bersama dengan orang-orang Arab selain orang-orang Quraisy, maka hal tersebut menonjol di hadapan orang-orang Arab, sehingga mereka pun mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada 12 orang yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka pulang, dan setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus Mus'ab ibn Umair untuk menjadi seorang da'i di kota Yathrib, dan kemudian menebar Islam sampai Islam menyebar ke seluruh kota Yathrib, yang kemudian diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya menjadi kota Madinah. Pada tahun berikutnya, di pertengahan hari tasyrik, maka datang juga orang-orang Madinah, orang-orang Aus dan Khazraj yang jumlahnya 72, yang mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua kejadiannya diceritakan oleh Ka'ab bin Malik. Dan Ka'ab bin Malik hadir di baiat yang kedua ini. Disebutkan bagaimana pertemuannya, siapa dulu yang menjadi moderator, siapa yang berbicara pertama, kemudian Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, termasuk bagaimana perjanjian antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Ansar, di antaranya supaya mereka membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apabila mereka membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti membela anak-anak mereka dan membela istri-istri mereka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjamin
bagi mereka surga. Dan orang-orang Ansar pun ketika membaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan baiat ini mereka memahami segala konsekuensinya. Konsekuensinya mereka bukan hanya akan berhadapan dengan orang-orang Quraisy, yang mana orang-orang Quraisy itu dianggap sebagai tokoh intelektual di Jazirah Arab. Akan tapi mereka yakin ketika mereka menampung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan menghadapi semua orang-orang Arab. Konsekuensinya mereka pahami semua. Sehingga dikatakan oleh Ka'ab bin Malik dalam hadis ini, beliau mengatakan ketika membahas tentang Bai'atul Aqabah, beliau mengatakan, "Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Aqabah." Dan saya telah hadir bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Lailatul Aqabah ketika membaiat kepada Rasulullah di pertengahan hari tasyrik di Mina. Tawathaqna 'alal Islam, dan kami telah bersepakat di atas keislaman. Wa ma uhibbu anna li biha badran, dan saya pun tidak mau menggantikan kehadiran saya dalam Bai'atul Ridwan yang kedua ini dengan untuk menghadiri perang Badar. Karena Bai'atul Aqabah yang kedua dan yang pertama ini memiliki peranan yang sangat penting dalam dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Titik perubahan dalam dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diawali di pertemuan-pertemuan di tengah malam di kota di Mina di hari-hari tasyrik ini. Sehingga yang sebelumnya Rasulullah dihina, dimaki, kemudian Rasulullah pergi meninggalkan kota Mekah untuk berada di kota Madinah, mendapatkan naungan, mendapatkan suaka, dan setelahnya miliki kekuatan. Nah, pada saat itu terjadi perubahan dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya kocar-kacir dalam menjalankan agama Islam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tegak di atas kaki sendiri, bahkan mampu menghunuskan pedang melawan orang-orang yang mereka berupaya memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kejadian yang disebutkan juga oleh Ka'ab bin Malik dalam hadis ini, kejadian apa? Yang pertama perjanjian Aqabah, yang kedua perang Badar. Perang Badar ini terjadi di tempat yang namanya Badar. Badar ini sekarang nama kota, jauhnya sekitar 150 kilo dari kota Madinah. Saya pernah ke sana, 150 kilo. Kemudian Badar ini disebut dengan kota Badar karena di situ ada sumur besar. Nah, yang punya sumur ataupun yang menggali sumur di situ namanya Badar. Sehingga kotanya itu dikatakan kota Badar karena sumur di sana bukan seperti sumur di sini. Asal gali langsung dapat mata air, enggak. Di sana itu bisa jadi gali beberapa kilo pun tidak dapat, bisa. Dan ketika dapat air, dapat sumur, berarti ada sumber kehidupan di tempat tersebut. Sehingga ketika Ismail masih kecil, kemudian bersama juga dengan Hajar, ketika dia keduanya memiliki Zamzam, maka orang-orang Jurhum dari negeri Yaman yang biasanya menuju negeri Syam, lewat di lembah tersebut, mereka tidak pernah merasakan ada kehidupan. Akan tetapi ketika ada Hajar dan Ismail di lembah tersebut yang pada saat itu belum ada Ka'bah, mereka terkaget-kaget ketika melewati lembah tersebut. Di samping yang jauh, dari jauh mereka melihat ada burung-burung yang mengitari lembah tersebut. Mereka yakin apabila ada burung di sekitar tersebut menunjukkan ada kehidupan di sekitar tersebut. Ada air yang dengannya mereka bisa hidup di tempat tersebut, sehingga mereka sampai ke lembah tersebut dan meminta izin untuk tinggal di lembah yang tak berpenghuni tersebut kepada Sarah, dan Sarah mengizinkan, silakan tinggal di sini, akan tetapi
sumur ini tetap milik saya dan anak-anak saya, karena Hajar meyakini bahwasanya anak dia membutuhkan teman bermain, membutuhkan orang-orang yang bisa bermuamalah dengan anaknya. Maka kota ini dinamakan dengan kota Badar karena ada sumur di tempat tersebut, dan sekarang menjadi tempat wisata. Walaupun nggak tahu apakah tempat wisata religi ataukah tidak ya. Sebagian itu menjadikannya tempat wisata religi. Apa tempat wisata religi? Ya berdoa, kemudian ngambil pasirnya disimpan, karena subhanallah di situ pasirnya walaupun sama-sama gurun beda dengan yang lainnya. Alhasil pada tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan, Rasulullah SAW mendengar bahwasanya Abu Sufyan berserta dengan orang-orang, sebagian dari orang-orang Quraisy, mereka membawa pulang perniagaan yang sangat besar yang akan melewati kota Madinah. Walaupun Abu Sufyan ini paham bahwasanya mereka akan menghadapi ancaman ketika melewati kota Madinah sehingga menjauh dari kota Madinah. Mereka berusaha menjauh dengan melewati pesisir sehingga lebih aman dari gangguan kaum muslimin dan Rasulullah SAW. Maka ketika info ini sampai kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat untuk mengambil dan merebut barang dagangan orang-orang Quraisy. Karena info yang sampai kepada Rasulullah, hartanya sangat banyak, sangat berlimpah, dan para sahabat dan Rasulullah SAW telah meninggalkan harta-harta mereka di mana? Di Mekah. Sehingga ini sebagai gantinya, dan lebih-lebih ini sebagai harta rampasan perang yang pada saat itu dalam keadaan perang antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, sehingga pada saat itu harta rampasan perang dan barang dagangan orang-orang kafir Quraisy halal untuk Rasulullah SAW dan para sahabat. Sehingga ketika Rasulullah SAW keluar dari kota Madinah untuk mengejar barang dagangannya, kafilahnya Abu Sufyan tidak berniat untuk melakukan peperangan, tidak. Rasulullah hanya meminta orang-orang yang sudah siap dan jumlahnya hanya 300 sekian saja. Dan ketika melakukan perjalanan mengejar kafilah tersebut untuk mengambil barang dagangan yang penjaganya, persenjataannya ala kadarnya, dan tidak ada niat sedikit pun untuk melakukan peperangan. Sehingga infonya sampai mana oleh Rasulullah SAW dikejar. Sampai mana ini orang-orang Quraisy membawa dagangannya. Dan pasukan yang dibawa oleh Rasulullah SAW jumlahnya hanya 300 sekian saja. Jadi kalau ada yang pada saat Rasulullah mau jalan, mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mau ikut, tapi kuda saya di tempat yang rada jauh." Rasulullah tidak menunggu. Jadi persiapannya sangat cepat, sehingga orang-orang yang belum siap seperti Ka'ab bin Malik, maka mereka tidak ikut dalam peperangan tersebut. Dan dalam perang Badar, orang yang tidak ikut dalam peperangan tersebut tidak dicela sama sekali, karena sangat terburu-buru dan tidak ada persiapan untuk melakukan peperangan. Dan jumlah orang-orang muhajirin pada saat itu 80 sekian, adapun orang-orang Ansar itu sisanya. Jadi mayoritasnya adalah orang-orang Ansar. Sehingga ketika Abu Sufyan mendapati bahwasanya orang-orang kota Madinah, para sahabat dan Rasulullah SAW mengejar pasukannya, mengejar kafilahnya, maka dia langsung mengutus seseorang yang bernama Damdam ibn Amr al-Ghifari untuk melakukan perjalanan khusus sendirian datang ke kota Mekah dan meminta pertolongan. Maka dia pun melakukan perjalanan tidak berhenti, Damdam ini, sampai ketika dia di kota Mekah, langsung kudanya itu hidungnya dia potong,
kemudian baju dia sobek, kemudian dia berteriak dengan suara yang sangat keras sekali dengan mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, barang dagangan kalian, harta-harta kalian bersama Abi Sufyan sekarang lagi dihadang oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Dan saya menilai kalian tidak akan mampu untuk menghadang dan menyelamatkan harta-harta kalian. Al-Ghautha, pertolongan, kata Dhamdham. Maka langsunglah pada saat itu orang-orang Quraisy menyusun kekuatan sehingga mereka langsung terkumpul 1.300 pasukan. Semua orang-orang Quraisy semuanya ikut dalam peperangan tersebut. Sehingga kalaupun ada yang tidak bisa ikut, maka dia mengutus seseorang untuk menggantikannya. Seperti Abu Lahab, dia tidak ikut. Dia mengutus seseorang. Umayyah bin Khalaf itu pun tidak ikut, tidak mau ikut dia. Udahlah, saya di rumah saja. Maka ketika Abu Jahal dan antek-anteknya tahu kalau Umayyah bin Khalaf ini tidak ikut, langsung mereka datangi. Mereka bawa wangi-wangian. Ketika si wangi-wangian, kata Umayyah bin Khalaf, ada apa nih kalian ngasih wangi-wangian? Kata Abu Jahal dan antek-anteknya, wangi-wangian ini hanya khusus untuk perempuan saja. Langsung marah. Padahal Umayyah bin Khalaf ini orang yang sudah tua, senior, dan badannya besar. Jadi untuk jalan aja berat. Sehingga begitu dibilang kayak perempuan, dia langsung bangun, ambil senjata langsung, ikut peperangan dan akhirnya mati dalam perang Badar. Kemudian ketika mereka dengan 1.300 pasukan tersebut mulai keluar dari kota Mekah, maka mereka takut apabila mendapatkan serangan dari Bani Bakar bin Abdah bin Kinanah. Karena Bani Bakar dengan orang Quraisy ini ada permusuhan yang sangat lama sekali, sehingga hampir saja mereka balik lagi ke kota Mekah. Karena seakan-akan apabila mereka keluar dari kota Mekah kemudian diserang oleh Bani Bakar bin Kinanah ini, mereka takut hal ini terjadi. Kenapa mereka melanjutkan peperangannya? Karena pada saat itu iblis langsung turun tangan. Iblis langsung turun tangan dengan merubah wujudnya menjadi Suraqah ibn Malik al-Mudliji, orang yang dihormati dari Bani Bakar bin Bani Kinanah. Sehingga Suraqah mengatakan, dia itu wujudnya aslinya iblis, wujudnya Suraqah mengatakan, ana lakum jar, saya yang menjamin kalian an ta'tiyakum Kinanah, untuk Bani Bakar ini menyerang kalian dari belakang kalian. Sehingga orang-orang Quraisy pun mantap untuk mereka melanjutkan perjalanannya. Dan kemudian Abu Sufyan pun sangat berhati-hati ketika beliau melakukan perjalanan bersama dengan rombongannya. Rombongan Abu Sufyan ini sangat menghindari pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apabila menemui orang, Abu Sufyan ini sangat jeli, ditunggu sampai dia ketemu dengan Majdi ibn Amr di daerah Badar ini. Dia bertanya, kamu pernah melihat seseorang enggak yang asing di daerah sini? Kata Majdi, ya saya melihat tadi di sekitar sumur itu ada 2 orang yang bawa kuda, kemudian mereka beberapa lama di situ, kemudian mereka pergi. Abu Sufyan langsung datang ke tempat yang tadi kendaraan kuda tersebut ada di tempat tersebut. Diapain? Dicari, ada kotoran kuda enggak? Setelah ada kotorannya, dibuka kotorannya. Begitu dibuka, kata Abu Sufyan, ini adalah makanan dari orang-orang, makanan dari kuda-kudanya orang Madinah. Jadi dibuka kotorannya, nggak tahu kalau Indramayu begitu dibuka isinya apa nih. Kalau mungkin kuda-kuda dari Madinah mungkin isinya korma kali ya. Oh ini ada korma-kormanya nih. Dan mereka itu sangat jeli. Sehingga ketika mendapati hal tersebut, langsung Abu Sufyan mengambil jalan yang lain sehingga sampai ke tempat yang aman. Kemudian mereka mengutus lagi kepada orang-orang Quraisy yang menuju ke arah Badar supaya mereka kembali lagi karena barang dagangan kalian telah aman. Maka ketika dikabarkan barang dagangan telah aman, Abu Jahal mengatakan, saya tidak mau pulang, saya tidak akan pulang.
pasukan ini tidak akan pulang. Padahal Abu Sufyan mintanya apa? Pulang saja. Jangan menuju kota Badar. Sudah, selesai. Kalian keluar untuk melindungi barang dagangan kalian. Barang dagangan kalian telah aman. Maka kata Abu Jahal, saya tidak mau pulang. Wallahi la narji' hatta narida Badran. Demi Allah saya tidak akan pulang sampai kita masuk ke daerah yang namanya Badar. Fanuqimu biha thalathan, dan kami pun akan berdiam diri di kota Badar ini selama 3 malam. Fananharul jazura wa nut'imut ta'am, dan kami akan menyembelih onta-onta dan kami akan makan di sana. Wa naskil khamra, dan kita akan minum khamr. Wa ta'zifu lanal qiyan, dan kami pun di Badar ini akan menyewa biduan-biduan untuk nyanyi untuk kami. Wa tasma'u binal arab wa bimasirina wa jam'ina, dan orang-orang Arab seluruhnya akan mendengar tentang kehebatan kami, perjalanan kami dan kekuatan kami. Fala yazaluna yahabunana abadan, maka mereka akan senantiasa menghormati kita karena kita sampai kota Badar. Famdu, wahai pasukan, kalian ikutlah ke perang Badar. Maka Ahnas ibn Syarik langsung memerintahkan kaumnya berjumlah 300 orang untuk pulang, karena kafilah telah selamat. Adapun Abu Jahal dan sisanya 1000 melanjutkan perjalanan untuk menghadapi pasukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika hal ini sampai kepada Rasulullah, 1000 pasukan datang ke kota Badar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berjumlah 300 saja, dan persiapan Rasulullah, peralatannya ala kadarnya tidaklah kuat. Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta musyawarah. Pada saat itu mengumpulkan para sahabat yang ada, dikumpulkan semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, bagaimana pendapat kalian nih? Sekarang ada 1000 yang datang kepada kita. Karena infonya mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang-orang Quraisy sehari memotong 10 ekor onta. Jadi kata Rasulullah, berarti jumlah mereka antara 900 atau 1000. Jadi infonya telah masuk sehingga Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat. Dan Rasulullah meminta para sahabat untuk berbicara. Rasulullah katakan, asyiru alayya ayyuhan nas, berilah pendapat-pendapat kalian wahai para manusia. Maka berkata Abu Bakar dengan perkataan yang sangat heroik sekali untuk membangkitkan semangat kaum muslimin. Kemudian setelahnya Rasulullah mengatakan perkataan yang sama, wahai para manusia, berilah pendapat-pendapat kalian. Kemudian yang berbicara Umar. Kemudian Umar pun memberikan orasi singkat yang heroik juga, yang membangkitkan semangat. Kemudian setelahnya Al-Miqdad ibn Amr memberikan pernyataan yang serupa dengan apa yang telah dikatakan oleh 2 sahabat sebelumnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mengatakan, asyiru alayya ayyuhan nas, wahai para manusia, berilah pendapat-pendapat kalian. Rasulullah masih mengatakan hal yang demikian karena 3 orang yang mengatakan dan menunjukkan pendapatnya itu semuanya adalah orang-orang muhajirin. Adapun mayoritas pasukan ini adalah orang-orang Ansor. Dan perjanjian Rasulullah dengan orang-orang Ansor adalah mereka memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika Rasulullah berada di kota Madinah. Adapun ketika keluar sejengkal saja dari kota Madinah, maka sudah bukan jaminan dari orang-orang Ansar. Maka Sa'ad bin Mu'adz, yang mana beliau ini seperti yang saya sebutkan adalah pemimpin dari orang-orang Ansar, yang mana beliau adalah sahabat yang masih muda, maka beliau langsung bangkit dari duduknya dan mengatakan, wallahi laka annaka turidu bina ya Rasulullah, demi Allah seakan-akan ya Rasulullah engkau dengan perkataan itu memaksudkan kami, apa pendapat kami. Maka Rasulullah tidak basa-basi, ajal, ya itu tujuan saya dengan perkataan-perkataan tadi. Maka kata Sa'ad, faqad amanna bika
fasaddaqnaka wa syahidna anna ma ji'ta bihi huwal haqq. Sungguh kami telah beriman kepada engkau dan kami telah membenarkan engkau dan kami telah memiliki kesaksian bahwasanya apa yang kau bawa adalah benar. Wa a'tayna 'ala dzalika 'uhudana wa mawathiqana 'ala sam'i wat ta'ah. Dan kami pun telah memberikan atas hal tersebut janji-janji kami dan kesepakatan-kesepakatan kami bahwasanya kami senantiasa tunduk dan patuh. Famdi ya Rasulullah lima aradda, maka bawalah kami terhadap apa yang engkau kehendaki. Fawalladzi ba'atsaka bil haqq, dan demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Law ista'radna bina hadzal bahra fahuddahu lahudnahu ma'ak. Apabila engkau membawa kami untuk masuk ke dalam lautan, engkau masuk ke dalam lautan, maka kami pun tidak akan mundur masuk ke dalam lautan tersebut. Ma takhallafa minna rajulun wahid, tidak ada yang mundur selangkah pun dari kami walaupun seseorang. Wa ma naqrah an talqa bina aduwana ghadan, dan kami pun tidak membenci untuk bertemu dengan musuh-musuh kami besok. Inna lasuburun fil hurub, dan kami adalah orang-orang yang teguh lagi sabar dalam peperangan-peperangan. Sudukun fil liqa, dan benar dengan apa yang telah kami ucapkan. Wala'allallaha yurika minna ma tuqirru bihi ainak, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada engkau dari kami apa yang menjadikan mata engkau dan engkau berbahagia. Fasir bina ala barakatillah, bawalah kami di atas keberkahatan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan ragu-ragu berkaitan dengan kami. Wallah, luar biasa perkataannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar perkataan Sa'ad bin Mu'adz langsung berbahagia dengan kebahagiaan yang luar biasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan kabar gembira. Siru wa abshiru, bergembiralah kalian, lanjutkanlah perjalanan kalian. Fa innallaha ta'ala qad wa'adani ihda ta'ifatain, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan untukku salah satu di antara dua pasukan. Wallahi, dan demi Allah, laka annil an, seakan-akan saya sekarang anzuru ila masari'il qaum, saya melihat kepada tempat-tempat orang-orang binasa dari orang-orang Quraisy. Allahu Akbar. Kemudian peperangan pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peperangan terjadi pada tanggal 17 Ramadan di tahun 2 Hijriah. Sebelum peperangan terjadi, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan. Di malam harinya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan, yang mana hujan tersebut mensucikan hati orang-orang yang beriman, menjadikan tanah itu lebih baik untuk diinjak oleh kaum muslimin, dan menjadi azab yang pedih buat orang-orang musyrikin, seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam surat Al-Anfal ayat 11. Dan pada saat itu juga Allah subhanahu wa ta'ala berikan rasa ngantuk kepada orang-orang yang beriman, baik di malam harinya ataupun ketika pasukan sudah mulai berhadapan, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan rasa ngantuk. Dalam surat Al-Anfal ayat 11, karena perang Badar ini Allah abadikan dalam surat Al-Anfal. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an. Dan ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan rasa ngantuk untuk kalian sebagai rasa aman. Kalau terjadi bencana yang besar, nasallallahu afiyah, itu tidak mungkin ada orang yang ngantuk, betul enggak? Karena mereka takut dengan keselamatan diri mereka. Lebih-lebih yang berkaitan dengan dua pasukan yang berhadapan, yang satu perlengkapannya lengkap, dan yang dua Rasulullah dan para sahabat perlengkapannya apa adanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rasa ngantuk kepada kaum muslimin, para sahabat, menunjukkan ini adalah tenaga yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Bahkan rasa ngantuknya bukan tidur ayam ya. Jadi benar-benar tidur, yang mana tidurnya ini sampai sebagian sahabat pedangnya itu jatuh.
Bahkan sebagian sahabat pun diantaranya mereka sampai mimpi basah karena tidurnya saking lelapnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bermunajat dengan munajat yang luar biasa, sehingga yang lain tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah abadikan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-9. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermunajat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memotivasi kepada para sahabat dengan motivasi-motivasi yang sangat banyak sekali. Bagaimana Rasulullah katakan bahwasanya surga sudah dekat, luasnya seluas langit dan bumi. Maka sahabat Umair bin Humam langsung mengatakan, "Bakhin bakh." Perkataan-perkataan yang diucapkan untuk rasa kagum. Maka Rasulullah katakan, "Mengapa engkau mengatakan demikian wahai Umair?" Maka dia mengatakan bahwasanya engkau telah mengatakan surga yang sangat luas, seluas langit dan bumi. Maka kata Umair, saya berharap saya menjadi salah seorang di antara penghuninya. Maka kata Rasulullah, engkau dari penghuni surga. Maka ketika dikabarkan bahwasanya Umair ini termasuk dari penghuni surga, dia langsung makan korma. Begitu makan korma, dia langsung buang korma tersebut karena dia merasa kalau makan korma ini menghabiskan waktu. Dia langsung berperang dan berperang dengan luar biasa sampai termasuk dari para sahabat yang syahid dalam perang Badar. Kemudian sebelum terjadi peperangan ada sparring terlebih dahulu, yang mana sparring ini maknanya untuk menjatuhkan mental di antara dua pasukan ini. Di orang-orang Quraisy yang keluarnya adalah Utbah ibn Rabi'ah dan saudaranya Syaibah, dan beserta dengan Al-Walid ibn Utbah. Jadi subhanallah, Utbah ini orang tua di orang-orang Quraisy, orang senior. Ketika dia menghadapi di malam tersebut, dia merasa bahwasanya buat apa perang ini? Utbah ini mengatakan, sehingga dia mengajak anak-anaknya, adiknya untuk pulang saja yuk ke Mekah. Ngapain kita di sini? Muhammad walaupun bagaimana itu tetap orang sendiri. Kata Utbah, ngapain? Maka si provokator ulung Abu Jahal, dia langsung terima datang kepada Utbah. Engkau takut? Engkau tidak berani menghadapi peperangan? Sehingga perkataan-perkataan demikian ini memprovokasi Utbah, sehingga ketika ada sparring dialah yang maju terlebih dahulu untuk menunjukkan keberanian dia membawa anaknya dan membawa saudaranya. Maka yang menghadapi ketiganya adalah Auf, Muawwidh dan Abdullah bin Rawahah. Ketiga-tiganya adalah orang Ansor. Maka kata Utbah, ngapain anak sama ente? Kita nggak ada urusannya sama ente orang. Kita mau keluarga kita dari kota Mekah. Artinya orang-orang yang hijrah kepada kalian kita mau menghadapi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memerintahkan Ubaidah ibn al-Harith. Ubaidah ibn al-Harith ini termasuk keluarga dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memerintahkan Hamzah dan memerintahkan Ali untuk menghadapi ketiga orang ini. Hamzah menghadapi Utbah, langsung dibabat habis Utbah. Ubaidah menghadapi Al-Walid, draw ini Al-Walid sama Utbah. Kemudian sama Hamzah dan sama Ali, Ubaidah dibantu. Kemudian Ali menghadapi Syaibah. Setelahnya terjadilah peperangan yang sangat luar biasa, dan para malaikat pada saat itu turun dan menghadiri peperangan Badar, sehingga iblis yang pada saat itu berupa wujud Suraqah ibn Malik ketika melihat para malaikat turun, bahkan malaikat Jibril alaihi salam turun dalam perang Badar, langsung mundur dia. Mundur. Sehingga ketika ada orang-orang yang mengingatkan kepada iblis yang berwujud Suraqah ini, kemana engkau? Dia mengatakan, inni ara ma la tarawna. Saya melihat apa yang tidak kalian lihat. Saya melihat apa yang tidak kalian lihat. Inni akhafullah, saya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia lari. Sehingga peperangan Badar ini dihadiri oleh para malaikat, sehingga sebagian sahabat ketika menghunuskan pedang,
pedangnya belum sampai ke leher musuh, akan tapi lehernya sudah putus terlebih dahulu. Ini menunjukkan para malaikat turun dalam perang Badar, sehingga malaikat Jibril berkata kepada Nabi, "Ma ta'udduna ahla badri fikum?" Posisi apa orang-orang penghuni perang, posisi apa yang diduduki oleh pasukan perang Badar di antara kalian, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah katakan, afdhalul muslimin, mereka adalah sebaik-baik orang Islam, sebaik-baik para sahabat. Maka kata Jibril, wa kadzalika man syahida badran minal malaikah, demikian juga orang-orang malaikat-malaikat yang ikut dalam perang Badar, maka dianggap dan diyakini sebagai sebaik-baik malaikat. Dan pada saat itu Ukasyah ibn Mihsan ikut berperang juga dalam perang Badar, sehingga ketika perang saking semangatnya, saking kuatnya, pedangnya putus. Kemudian dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya pedangnya putus. Apa yang Rasulullah kasih? Satu tangkai kayu Rasulullah berikan kepada Ukasyah. Ukasyah menerimanya. Begitu Ukasyah menerimanya, langsung berubah menjadi pedang yang sangat tajam. Dan Ukasyah berperang dengan pedang tersebut setelah perang Badar sampai perang Yamamah dalam khilafah Abu Bakar, yang kemudian dalam peperangan Yamamah maka beliau wafat dalam peperangan tersebut. Dan orang-orang Quraisy, dedengkot-dedengkot Quraisy yang mati dalam perang Badar, Abu Jahal, Umayyah ibn Khalaf, Al-As ibn Hisham ibn Mughirah, dan lain-lain orang-orang yang sepuh, bahkan lebih dari 11 yang mereka akhirnya dilemparkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sumur yang namanya sumur Badar tadi. Dan Rasulullah pun mengatakan kepada mereka, bagaimana, apakah kalian telah mendapati apa yang Rabb kalian janjikan ataukah tidak? Sehingga setelah peperangan Badar ini, sum'ah kaum muslimin, kewibawaan kaum muslimin sangatlah dihormati. Dan kemudian ketika Rasulullah pulang ke kota Madinah dengan membawa harta rampasan perang yang sangat banyak, orang-orang yang tadinya tidak suka menunjukkan ketidaksukaannya, mereka berubah menjadi orang-orang yang beriman secara lisan, akan tapi hatinya mereka menunjukkan kekufuran. Jadi orang-orang munafik tidak ada dalam peta kekuatan Islam kecuali setelah Rasulullah pulang dari perang Badar, setelah tahu bahwasanya Rasulullah mendapatkan kemenangan dengan perbandingan kekuatan yang luar biasa, 300 banding 1000. Ini pasukan ala kadarnya, senjata persiapannya pun pas-pasan, ini persiapannya luar biasa. Kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang besar, sehingga setelahnya orang-orang Arab pun menganggap keberadaan kaum muslimin, lebih-lebih orang-orang munafik, mereka pun menunjukkan keislaman, akan tapi mereka pun tetap di dalam hatinya ada kekufuran. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.